Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo. Hari ini kita mau fokus ke bagian yang menurut saya paling menarik dari buku Words That Change Minds karya Shelley Rose Charvet. Bagian aplikasinya ya? Betul. Gimana kita bisa pakai semua ini? Pemahaman soal pola bahasa, perilaku, LAB profile ini kan? Iya. Kan alat ini buat baca motivasi orang, cara mereka olah info, ambil keputusan, semua dari bahasanya. Nah, misi kita sekarang ya, menggali aplikasi praktisnya. Di kerjaan, komunikasi sehari-hari. Persis, semuanya ada di bab 21 buku ini. Dan ingat prinsip kuncinya, kalau mau ajak orang ya, samperin mereka di tempat mereka berada kan? Itu dia, prinsip halte bus. Dan memang bagian aplikasi ini jantungnya buku ini menurut saya. Kenapa gitu? Iya, karena pengetahuan pola kayak proaktif-reaktif, internal-eksternal, itu nggak ada gunanya kalau cuma jadi teori di kepala kan. Cuma jadi konsep aja. Betul. Charset itu kasih banyak banget contoh nyata. Gimana pemahaman ini bisa dipakai buat dapat hasil beneran di macam-macam bidang. Disitulah ilmunya jadi hidup. Oke. Mari kita bedah nih, gimana sih pemahaman pola bahasa ini bisa kita manfaatkan secara nyata? Mulai dari mana nih enaknya? Mungkin dari yang paling gampang diukur hasilnya kali ya, penjualan dan pemasaran. Oke, setuju. Ada cerita yang menurut saya luar biasa di buku ini, soal perusahaan reksadana. Anda bayangin, mereka naikin rasio penjualan sampai 50%. Wow, 50% itu gede banget. Iya kan? Caranya, ternyata cuma dengan nyesuaiin proses jualan sama kata-kata kunci di web di acara TV mereka. Biar cocok sama pola LAB profile calon kliennya. Tepat. Dan yang lebih gila lagi, katanya proses itu masih dipakai 15 tahun kemudian. Masih efektif. Nah, ini contoh klasik banget kekuatan prinsip menemui di halte bus mereka. Itu ya kuncinya. Iya, kuncinya pakai bahasa yang nyambung sama cara pikir dan motivasi alaminya si klien. Bukan cuma soal fitur produknya, tapi gimana Anda ngomonginnya. Jadi, misalnya? Misalnya, buat pembeli yang polanya proaktif kuat, orang yang suka satset gitu kan. Yang nggak suka nunggu. Nah, frasa kayak langsung aja, atau jangan tunda lagi, itu bisa kena banget. Tapi sebaliknya, buat yang reaktif, Yang perlu mikir dulu. betul, yang butuh waktu, pertimbangan, pendekatan kayak, mari kita telaah bareng, atau Anda bisa pertimbangkan opsi ini, nah itu lebih masuk buat mereka. Bener juga ya. Jadi kayak beda antara slogan Nike, just do it, Itu proaktif banget. investasi gitu ya. Yang mungkin harus lebih hati-hati, lebih reaktif buat bangun trust. Persis, nuansa bahasa itu, bisa jadi penentu deal atau enggaknya. Dan jangan lupakan kriteria ya. Kriteria, penting banget ini. Itu kan kata kunci personal yang ada muatan emosi atau nilai penting buat seseorang. Betul. Kalau kita bisa identifikasi, terus pakai kriteria klien itu pas presentasi, wah dampaknya bisa kuat banget. Di buku ada cerita soal wanita yang terima tawaran kerja bahkan sebelum tahu gajinya berapa kan? Iya, gara-gara deskripsi pekerjaannya itu kena banget sama kriteria utama dia. Gila juga ya. Tapi ini ada tanggung jawabnya juga kan? Jelas, harus bisa penuhi ekspektasi yang udah kita bangkitkan lewat kriteria itu. Jangan sampai cuma janji manis. Iya. Soal hierarki kriteria juga penting tuh. Kayak contoh agen real estate di buku. Jadi tahu mana yang paling penting buat klien. Bukan cuma penting, tapi prioritasnya gimana? Oke. Nah, kalau di pemasaran digital gimana? Ada tips khusus? Ada. Soal urutan penyampaian pesan. Seringkali, yang efektif itu mulai dari nyentuh rasa sakit atau masalah yang mau dihindari klien. Oh, jadi sasar pola away from dulu. Betul. Sentuh dulu apa yang mereka takutin atau nggak suka. Kalau perhatian mereka udah ke situ, baru kita tawarin solusi atau hasil positifnya. Sasar pola toward. Jadi urutannya masalah dulu, baru solusi. Away from baru toward. Kira-kira gitu. Itu sering efektif di online marketing. Menarik. Oke, geser dikit yuk ke area rekrutmen sama manajemen. Oke. Ini juga area yang hasilnya nyata banget kalau pakai lab profile. Sumber kita ini nyebut testimoni. Profit naik 10-30%, cuma gara-gara keputusan rekrutmen yang lebih pas pakai lab profile R. Ada kutipan Gordon I. Brown juga yang bilang, ini berharga banget buat seleksi. Emang benar. Karena salah rekrut itu biayanya mahal banget kan? Nggak cuma uang tapi waktu, energi. Banget. Ada studi kasus perusahaan teknik juga kan, yang susah banget cari manajer produksi. Oh ya, yang itu? Terus mereka tulis ulang iklannya pakai bahasa pengaruh.
yang nargetin pola spesifik buat posisi itu. Hasilnya, dari 100 pelamar, langsung dapat 8 kandidat bagus. Nah, ini pelajaran penting banget. Jangan cuma profilin kandidat, profilin dulu posisinya. Maksudnya gimana tuh? Ya, tentukan dulu pola perilaku dan motivasi apa sih yang dibutuhkan biar sukses di peran itu. Contohnya kan jelas banget. Manajer pabrik mungkin butuh pola away from yang kuat. Fokusnya cari masalah. Pastiin semua sesuai aturan, cegah error gitu ya. Tepat. Beda banget sama katakanlah direktur pengembangan bisnis. Dia mungkin butuh toward yang dominan. Fokus ke tujuan, peluang baru, growth. Beda total kebutuhannya. Dan kadang nggak sesederhana 1-2 pola aja ya. Kayak kualitas diplomatis gitu misalnya. Nah, itu dia. Itu mungkin butuh kombinasi pola. Misalnya, orangnya cenderung other, fokus ke orang lain. Fleksibel cara mikirnya, choice atau thinking. Iya, terus bisa nyiimbangin antara fokus ke orang sama tugas, person, thing. Kombinasi itu ngasih gambaran yang lebih kaya soal cocok nggaknya dia. Oke, jadi profilin posisi dulu, baru cari orang yang cocok. Terus kalau orangnya udah masuk, gimana ngelolanya? Kan tim pasti isinya macam-macam polanya. Nah, ini tantangan berikutnya. Manajemennya juga harus disesuaikan. Di buku ada panduannya ya. Misalnya, bedain cara motivasi yang proaktif sama yang reaktif. Betul, yang proaktif itu mungkin seneng kalau dikasih tantangan. Ayo, kerjain ini sekarang. Energi mereka perlu disalurin. Langsung gas gitu ya. Iya, Sementara yang reaktif, mungkin lebih butuh, coba Anda pertimbangkan dulu ini, atau kaitkan tugasnya sama deadline yang jelas biar dia gerak, kasih mereka waktu buat mikir dulu. sama juga buat internal versus eksternal ya. Sama persis. Karyawan internal itu butuh otonomi, merasa punya kontrol, jadi pakainya bahasa saran. Mungkin Anda mau coba cara ini, atau salah satu opsinya adalah Kalau dikasih perintah langsung malah mental ya. bisa jadi, bisa resisten. Nah, sebaliknya yang eksternal, mereka butuh feedback dari luar, pengakuan. Mereka mau tahu udah bener belum kerjaannya, menurut standar atau menurut atasan. Di sini bahasa perintah bisa jalan. Bisa. Yang perlu Anda lakukan adalah tapi ada syaratnya. Jika Anda sebagai manajer punya kredibilitas di mata dia, kalau enggak, ya percuma juga. Bahkan soal meja kerja aja ada polanya ya, pola Iya. gaya style. Iya, itu detail banget. Ada yang independen, butuh ruang sendiri buat fokus, nggak mau diganggu. Ada yang proximity, Nah, ini butuh area sendiri, tapi nggak masalah ada interaksi sesekali sama rekan di sebelahnya. terus kooperatif. Ini yang paling nyaman kerja bareng, bagi-bagi tanggung jawab, mungkin mejanya hadap-hadapan gitu. Contoh pusat ontak Gus di Inggris itu menarik. Yang desain biliknya dibikin rendah itu ya. Betul, buat memfasilitasi interaksi, karena mayoritas stafnya polanya proximity. Jadi desain fisik pun disesuaikan. Gila, detail banget ya aplikasinya. Sampai ke tata letak kantor. Iya, dan di tim keseimbangan pola itu penting. Tim isinya orang towards semua, mungkin inovatif tapi nekat, ngabaikan resiko. Kebalikannya, away from semua. Aman sih, tapi nggak maju-maju. Makanya perlu balance. Struktur aturan di perusahaan atau tim juga ngaruh. Ada atasan yang main-main, aturan saya buat saya dan buat Anda. Ada yang mayor, aturan saya buat Anda. Tapi buat saya, beda. Itu ngaruh ke gaya manajemen. Jelas banget ini gimana pemahaman lab profile bisa ubah cara kita rekrut dan kelola tim. Nah, gimana kalau buat komunikasi umum aja? Di luar kerjaan spesifik, pengaruh sehari-hari gitu. Bisa banget. Ada cerita Cheryl di buku yang saya suka banget. Dia kan hubungannya jelek sama bosnya. Sama-sama keras kepala katanya. Ah iya, kemungkinan besar dua-duanya internal kuat itu. Nah, setelah Cheryl belajar ngenalin pola bosnya, terus dia ubah cara komunikasinya. Hubungannya membaik drastis. Malah dapat promosi. Itu contoh bagus gimana pemahaman ini bisa transformatif di level interpersonal. Click Corner juga dikutip kan, bilang kalau tadinya frustrasi ketemu orang yang komunikasinya aneh, jadi penasaran setelah tahu LAB profile. Jadi, ngubah cara pandang kita lihat perbedaan ya. Betul. Nah, disinilah beberapa teknik spesifik dari buku jadi berguna banget. Prinsip dasarnya tetap halte bus. Match, 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 lead. Samain dulu, baru arahkan. Iya, samain dulu gaya komunikasi atau pola lawan bicara Anda di beberapa aspek. Bangun koneksi dulu. Baru deh coba arahkan atau ajukan ide Anda. Bahasa saran versus perintah tadi juga berlaku umum berarti ya? Berlaku banget.
Buat orang internal, saran lebih ngena. Mungkin Anda tertarik lihat data ini. Buat eksternal, perintah bisa efektif kalau kita kredibel. Langkah berikutnya adalah Buku ini juga kayak ngasih resep komunikasi ya. Ada model saran itu. jelaskan masalah yang dihindari, ini buat away from, Baru manfaat yang dicapai, toward. dan terakhir, kalau relevan buat orang eksternal, tekankan kemudahannya. Praktis kan? Praktis. Terus ada tes maco. Ini buat apa lagi? Haha, namanya unik ya. Ini cara cerdas buat nyajiin ide, terutama ke orang yang cenderung sangat internal dan away from. Tipe orang yang gampang defensif atau ngerasa paling tahu gitu. Kurang lebih gitu. Kuncinya adalah hindari 5 hal ini pas ngomong sama dia. Jangan bikin dia merasa nggak tahu sesuatu, jangan kasih perintah, jangan bilang dia punya masalah, jangan nyiratin dia nggak sempurna, dan jangan posisikan diri Anda lebih hebat. Wah, susah juga ya. Gimana caranya? Pakai frasa pembuka yang ngakuin pengetahuan atau pengalaman dia, kayak seperti yang mungkin Anda udah tahu atau Anda kan udah sering hadapi situasi kayak gini. Oh, jadi kayak basa-basi tapi strategis gitu. Bisa dibilang gitu. Terus sampaikan idenya sebagai opsi atau pertanyaan. Anda mungkin mau pertimbangkan. Atau biasanya gimana Anda tangani tantangan X? Halus banget. Bahkan judul artikel aja ngaruh ya. 10 tips lebih oke daripada 10 aturan buat profil ini. Betul sekali. Kata-kata itu penting. Ada lagi rumus kabar buruk. Ini juga kayaknya berguna banget. The bad news formula. Iya. Buffer dulu, penyangga, baru kasih alasan, terus kabar buruknya, terakhir pengalihan atau solusi. Contoh email dari akuntansi di buku itu bagus banget. Jadi nggak terlalu nyakitin pas nyampein berita jelek. Tujuannya memang itu, mengurangi dampak negatifnya. Dan kadang ya, teknik paling simpel itu paling manjur. Contohnya, Kayak sekedar mengakui kriteria orang lain. Lagi tegang nih, terus kita bilang, Anda bener soal poin X. Kalau emang bener ya. Itu bisa ajaib nurunin tensi. validasi dulu ya. Validasi. Itu kuncinya sering kali. Buka pintu buat diskusi yang lebih anak. Oke, validasi sebelum mengarahkan. Prinsip kuat. Nah, aplikasi berikutnya. Coaching sama pengembangan diri. Ini juga area yang potensial banget. Buku ini ngenalin metode pembinaan percakapan. Conversational coaching. Intinya pakai pertanyaan berbasis LAB profile dalam obrolan. Buat bantu klien paham pola mereka sendiri. Pas lagi di kondisi masalah atau stuck state, sama pola yang dibutuhin buat capai tujuan, desired state. Konsep keadaan terjebak atau stuck state ini menarik. Iya, seringkali orang yang ngerasa mandek itu nunjukin kombinasi pola tertentu. Mungkin reaktif banget, nunggu aja. Fokus ke yang jelek-jelek, away from. Betul, terjebak banyak pilihan tapi bingung milihnya, options tanpa prosedur. Terus kebawa emosi negatif, feeling. Jadi coachingnya bantu klien ngaca pola itu. Terus dibandingin sama pola yang dibutuhin buat solusi. Tepat. Desired state itu seringnya butuh geser ke pola yang lebih proaktif, towards, fokus tujuan, internal, merasa bisa kontrol, dan mungkin prosedur, punya langkah jelas. Nah, coach yang paham LAB profile bisa pakai bahasa spesifik buat bantu klien geser ke pola solusi itu. Persis. Di sini juga penting pakai kerangka kayak strategi hasil dari NLP. Buat mastiin tujuannya tuh positif, bisa dikontrol sendiri, spesifik, ada bukti capainya, dan ekologis, selaras sama nilai lain. Kalau kriteria klien masih abstrak banget, kayak saya mau kerjaan yang memuaskan. Gimana tuh? Tanya aja, contoh spesifik kerjaan memuaskan buat Anda itu apa sih? Atau apa yang bakal Anda lihat, dengar, rasakan kalau udah dapat kerjaan itu? Itu bantu banget bikin jadi konkret. Dari abstrak jadi pengalaman nyata. Betul, jadi lab profile di coaching itu bukan cuma alat diagnosis, tapi juga alat intervensi lewat bahasa. Keren kan? Keren banget. Dan ternyata aplikasinya lebih luas lagi ya. Buku ini nyinggung sekilas area lain yang, wah, cukup mengejutkan juga. Bener, luas banget cakupannya. Ini nunjukin betapa mendasarnya pola-pola ini. Coba pikirin, dipakai di riset pasar. Buat gali motivasi di balik pilihan konsumen, yang nggak sadar itu. Iya. Atau buat diagnosis, bahkan bantu ubah budaya perusahaan, petain pola dominan sekarang sama yang dimaui ke depan. Disebut juga soal bangun tim hebat, pastiin pola anggota tim cocok sama tugasnya. Negosiasi juga ya, kayak contoh serikat UAW itu. Betul. Paham pola komunikasi sama kriteria lawan bicara, itu bisa jadi keuntungan strategis. Dan dampaknya sampai ke sosial politik juga ya. Bisa jadi, gimana beda dominasi pola toward versus away from, bisa bantu jelasin sebagian polarisasi politik.
atau bias di pendanaan startup. Yang cewek lebih sering ditanya soal risiko away from, cowok soal potensi toward. Ada indikasi ke situ. Bahkan fenomena kompleks kayak radikalisasi atau epidemi kesepian bisa dianalisis sebagian lewat lensa pola motivasi dan interaksi sosial ini. Wow, dari trik komunikasi personal sampai analisis fenomena global. Gila sih. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda para pendengar? Intinya apa nih? Intinya gini, paham pola bahasa dan motivasi lewat LAB Profiler ini bukan cuma pengetahuan di awang-awang. Ini perangkat praktis banget. Alat bantu ya. Ya, alat buat komunikasi lebih kena, bangun hubungan lebih kuat, mempengaruhi lebih efektif, dan akhirnya ya, capai tujuan kita di banyak aspek hidup. Sadar sama pola-pola tak kasat mata ini, bikin kita bisa navigasi dunia sosial ini lebih cerdas aja gitu. Dan balik lagi ke intinya tadi, kekuatan terbesarnya ya kemampuan buat nemuin orang di halte bus mereka. Bukan manipulasi ya. Bukan, ini soal bangun jembatan pemahaman. Kalau Anda bisa ngomong pakai bahasa yang dimengerti sama otak lawan bicara, pesan Anda punya kans lebih gede buat diterima. Kuncinya ya penerapan yang sadar dan etis. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Oke. Mengingat kita semua ini kan unik ya cara termotivasi dan proses informasinya. Gimana Anda bisa mulai lebih peka deh sama pola-pola bahasa ini di obrolan Anda sehari-hari? Mulai dari mana gitu ya? Iya. Dan dari semua yang kita bahas tadi, apa sih satu perubahan kecil aja dalam cara Anda komunikasi, mungkin pas rapat, sama pasangan, atau pas mau yakinin orang yang bisa Anda coba praktekkan minggu ini? Satu langkah kecil aja. Betul. Coba aja dulu. Menarik. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.